Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Wahyunisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen distribusi zakat menuju optimalisasi peran ekonomi zakat. Nah, tugas dan fungsi organisasi zakat sendiri dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sistem manajemen yang baik. Nah, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini diperlukan dalam pelaksanaan dan tugas pengumpulan zakat itu tidaklah mudah. Nah, beberapa fungsi manajemen yang dimaksud meliputi yang pertama adalah perencanaan, yang kedua yaitu pengorganisasian, yang ketiga yaitu penggerakan, yang keempat yaitu pengawasan. Nah, di dalam perencanaan sendiri adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai oleh badan pengelolaan zakat itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada para anggota organisasi sehingga terbagi secara rata dalam unit-unit kerja. Nah, yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan merupakan upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang yang agar melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Nah, yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan sistem aktivitas atau aktivitas organisasi yang berjalan. Nah, di dalam setiap lembaga zakat ada dua kegiatan utama yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama penghimpunan, yang kedua yaitu pendistribusian. Nah, kedua kegiatan ini memiliki hubungan satu sama lain yang harus diatur dan harus bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Nah, penghimpunan dana zakat, infak, dan sodakoh merupakan kegiatan awal yang dilakukan setiap lembaga zakat yang sebagai salah satu sumber pendanaan untuk program dan kegiatan yang akan dilakukan sebagai tujuan lembaga tersebut. Nah, dari penghimpunan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana infak, zakat, infak, dan sodakoh sebagai sumber daya lain dari masyarakat, baik individu, kelompok, atau organisasi dan sebuah perusahaan yang akan disalurkan dan didaya gunakan untuk mustahik. Nah, dari penghimpunan sendiri dari penghimpunan itu sendiri akan mempengaruhi lembaga yang meningkatkan atau membangun citra lembaga itu sendiri. Nah, dari penghimpunan ini sendiri tujuannya tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat atau individu dan disalurkan kepada mustahik. Di penghimpunan ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu tujuan utamanya yaitu menghimpun dana, yang kedua yaitu menambah calon donatur atau menambah populasi donatur, yang ketiga yaitu meningkatkan atau membangun citra lembaga, yang keempat menghimpun realisasi dan pendukung, yang kelima meningkatkan kepuasan donatur. Nah, dari situ sendiri selanjutnya yaitu berkenaan dengan persoalan bagaimana strategi zakat yang seharusnya dibangun oleh lembaga zakat dalam upaya penghimpunan zakat. Ada 4 tahapan strategi penghimpunan zakat. Yang pertama yaitu tahap pertama menentukan segmen target muzaki serta menetapkan positioning strategi terutama yang menyangkut keunggulan lembaga zakat. Tahap kedua yaitu menyimpan sumber daya dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan muzaki dan menyusun atau membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat. Nah, tidak hanya itu, memilih pengurus-pengurus zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi yang membangun sistem yang baik dan mendukung untuk terpenuhinya manajemen atau fungsi-fungsi lembaga zakat secara optimal. Nah, yang tahap ketiga yaitu membangun komunikasi yang ditekankan kepada yang pertama, pembangunan database dari muzaki, yang kedua yaitu membangun sistem komunikasi
permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara utuh apa yang dilakukan lembaga zakat atau kegiatan lembaga zakat tersebut. Nah, yang tahap keempat yaitu meliputi tahapan accounting, yaitu tahapan menyusun dan melakukan pelayanan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzaki utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang tepat dan dalam berbagai bentuk situasi seperti pembiayaan via ATM, layanan antar jemput zakat, dan bentuk zakat-zakat lainnya. Nah, zakat merupakan refleksi tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhnya kebutuhan pokok setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan budaya. Nah, zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosioekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang. Nah, dalam kenyataannya terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh amil zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Nah, hal itu mengakibatkan masyarakat cenderung melakukan zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya, sehingga tujuan dari zakat sebagaimana dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat kontemporer. Nah, yang menjadi permasalahan adalah distribusi yang bersifat konsumtif saja tidak akan memberdayakan kaum duafa. Di satu sisi, mereka tidak akan pernah keluar dari zona kemiskinan. Di sisi lain, dana zakat sangat terbatas. Nah, tidak akan mencukupi kebutuhan kaum miskin selamanya. Distribusi konsumtif yang bersifat terus-menerus tidak membidik kaum duafa untuk berusaha mengentaskan mereka dari kemiskinan. Nah, sedangkan distribusi secara produktif tidak dibarengi dengan distribusi secara konsumtif tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana mau memikirkan jangka panjang jika kebutuhan jangka pendek mendesak saja belum terpenuhi? Seorang miskin yang membutuhkan subsidi dalam menentukan kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak dikasih zakat konsumtif, hanya dikasih zakat produktif, maka usaha produktifnya akan tersendat atau bahkan alokasinya dialihkan ke dana konsumtif. Maka dari itu, distribusi zakat secara konsumtif dan secara produktif itu harus dibarengi atau selaras dengan yang dibutuhkan kaum duafa atau muzaki. Nah, dari pola zakat yang konsumtif dan konsumtif dan produktif di situ pola distribusi dana zakat secara konsumtif berada pada konsep pola pendistribusian diarahkan kepada yang pertama, upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dari para mustahik. Yang kedua yaitu upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikolog. Yang ketiga yaitu upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing dan meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, dalam distribusi zakat secara konsumtif dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, distribusi zakat bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada proses kreativitas dari petugas lembaga amil zakat baik dalam bentuk zakatnya maupun proses penyalurannya. Yang kedua yaitu distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu penyaluran konsumtif yang ada unsur kreativitasnya dari lembaga amil zakat dalam penyaluran zakat tersebut. Misalnya, zakat yang diwujudkan dalam barang berbentuk
konsumtif digunakan untuk membantu orang miskin mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dapat bentuk lain dari barang semula, misalnya diberikan dalam bentuk alat sekolah dan beasiswa untuk mereka belajar. Nah, dana zakat yang awalnya didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas, karena sistem segmen syariah yang menegaskan bahwa zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah milik dari mustahik 8 asnaf. Nah, konsep pendistribusian produktif yang dikedepankan oleh sejumlah pengumpulan lembaga zakat biasanya dipadu-padankan dengan dana lain yang terkumpul, misalnya infak dan sedekah. Nah, dalam pendistribusian zakat produktif di sini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu distribusi bersifat tradisional, yaitu distribusi yang mengadakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh turun-menurun tanpa ada proses kreativitas lembaga amil zakat. Nah, yang kedua yaitu distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu distribusi produktif hasil kreatif baru lembaga amil zakat dengan tidak meninggalkan aturan-aturan pengelolaan zakat. Distribusi produktif kreatif ini misalnya zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir bagi modal usaha yang membantu mengembangkan usaha para pedagang kecil. Nah, bentuk lain dari distribusi produktif kreatif adalah menjadikan zakat sebagai basis pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan dengan pengelolaan zakat yang sangat profesional. Pemberdayaan ekonomi berbasis zakat ini memang membutuhkan tenaga dan pemikiran, namun hasilnya dalam jangka panjang bisa berlipat-lipat jika dibandingkan dengan distribusi biasa. Dalam pemberdayaannya diperlukan sinergitas antara program dan lintas sektoral.